Selamat siang pemirsa, Sekilas Info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Dengan saya Lala Kastila yang akan melaporkan kejadian pada hari Senin 11 September 2023 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi yang diampu oleh Bapak Adi. Baik pemirsa, pada pertemuan yang ketiga di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, Pak Adi menjelaskan mengenai interview dan informasi dalam teknik reportase. Dan pembahasan yang pertama yaitu mengenai wawancara. Apakah wawancara sama dengan reportase? Jawabannya adalah tidak. Reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara. Sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportase. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat, pandangan, atau pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita dapat dilaporkan kepada masyarakat. Setelah menjelaskan mengenai wawancara, pembahasan selanjutnya yaitu interview. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya kepada seorang narasumber untuk membahas suatu topik permasalahan. Dan dalam proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan beberapa hal. Yang pertama yaitu reporter atau wartawan, yang kedua ada narasumber, dan yang ketiga ada kameramen. Ada ya kayak gitu. Pasti ada beberapa hal yang harus dilakukan reporter dalam melaksanakan interview. Yang pertama harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai. Yang kedua harus menyiapkan daftar pertanyaan. Yang ketiga harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai persiapan wawancara. Sebelum kita mewawancarai seorang narasumber, maka kita harus ada persiapan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menguasai masalah. Yang kedua menentukan arah permasalahan. Yang ketiga menentukan narasumber. Yang keempat mengenali sifat narasumber. Yang kelima membuat janji wawancara. Yang keenam menyiapkan draft pertanyaan. Dan yang terakhir menyiapkan mental. dan lain sebagainya ya. Adapun hambatan saat melakukan wawancara yaitu yang pertama grogi, takut, khawatir pertanyaan dapat menyinggung atau menyudutkan, dan yang terakhir terlalu melibatkan masalah pribadi. Setelah itu pembahasannya yaitu tentang syarat melakukan wawancara. Adapun beberapa syarat melakukan wawancara, yang pertama mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai efisiensi, menyenangkan, mengandalkan persiapan atau riset, melibatkan kepentingan halayak, menimbulkan spontanitas, pewawancara berfungsi sebagai pengendali, mampu mengembangkan logika. Lalu kemudian pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam wawancara. Di sini macam-macam wawancara telah kita bahas sebelumnya di pertemuan kemarin ya. Tapi saat ini diulas kembali, yaitu macam-macam wawancara ada 7. Yang pertama ada wawancara tertutup, yang kedua wawancara terbuka, yang ketiga wawancara konferensi, yang keempat wawancara kelompok, yang kelima wawancara individual, yang keenam wawancara terpimpin, dan yang terakhir wawancara bebas. Itu baru menjadi isu gitu kan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai reportase. Reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber, kemudian ditulis atau dilaporkan kembali dalam bentuk berita atau produk jadi. Dan berdasarkan tugasnya, reporter dibagi menjadi 2.
ada reporter lapangan, dan juga ada reporter televisi. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan antara interview, reportase, dan informasi. Jadi wawancara dan reportase keduanya berkaitan erat dengan berita atau informasi. Dalam menyampaikan suatu berita, seseorang reporter atau wartawan harus dapat memilih atau melakukan informasi apa yang menarik untuk dapat dijadikan sebuah berita, karena tidak semua informasi layak dijadikan sebuah berita. Soal pemerintahan juga sudah kita bahas minggu lalu. Baik pemirsa, itulah sekilas info pada siang hari ini. Saya Lala Kastila pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.